Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Naufal dengan NIM 231010505105 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi, yaitu strategi rekrutmen dalam sumber daya manusia. Mengapa topik ini penting? Karena kualitas sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang di dalamnya. Dengan kata lain, strategi rekrutmen yang tepat akan menentukan apakah perusahaan mampu mendapatkan talenta yang terbaik atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, dalam pemaparan ini saya akan mengulas dua hal utama, yaitu hakikat rekrutmen serta metode dan teknik rekrutmen yang efektif dalam dunia kerja saat ini. Satu, hakikat rekrutmen. Rekrutmen pada dasarnya merupakan proses strategis untuk menarik calon pelamar yang memiliki kualifikasi sesuai untuk mengisi posisi kosong di dalam sebuah organisasi. Aktivitas ini bukan sekedar tugas administratif, melainkan fondasi penting dalam sebuah manajemen sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan individu yang tepat demi keberlangsungan visi dan misi perusahaan. Selain berfungsi untuk mengisi jabatan, rekrutmen juga menjadi sarana komunikasi antara organisasi dan pasar tenaga kerja. Melalui proses ini, perusahaan menyampaikan profil serta budaya kerjanya, sementara pelamar berupaya menampilkan kompetensi terbaik mereka. Tujuan akhirnya adalah membangun sekumpulan kandidat yang berkualitas yang nantinya dapat disaring melalui proses seleksi yang lebih ketat. Yang kedua yaitu metode dan teknik rekrutmen. Dalam menentukan strategi rekrutmen, terdapat dua pendekatan utama yang didasarkan pada sumber kandidat, yakni internal dan eksternal. Metode internal dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti memanfaatkan daftar keterampilan karyawan, melakukan promosi jabatan, atau membuka sistem job posting di lingkungan perusahaan, agar karyawan lama dapat berkembang. Untuk metode eksternal, perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik proaktif dan reaktif untuk menarik kandidat dari luar organisasi. Yang pertama yaitu sistem rekomendasi karyawan yang memanfaatkan jaringan profesional staff yang ada yang sering dianggap efektif karena kandidat cenderung lebih memahami budaya kerja organisasi. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi digital melalui platform, karir daring, dan media sosial untuk memperluas jangkauan pencarian ke basis pelamar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu bagi posisi strategis atau khususnya perusahaan dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan pendekatan profesional kepada kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi namun tidak sedang mencari kerja yang secara aktif. Dan terakhir yaitu metode walk-in tetap bisa relevan pada sektor industri tertentu, di mana pelamar dapat melamar langsung ke perusahaan untuk menyerahkan dokumen lamaran secara mandiri. Pemilihan metode ini harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tenaga kerja yang mendalam agar teknik yang diterapkan benar-benar selaras dengan posisi yang dibutuhkan. Kesimpulannya yaitu, strategi rekrutmen adalah terciptanya keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan ketersediaan talenta yang tepat. Dengan menerapkan kombinasi metode ini, internal maupun eksternal, yang terencana, perusahaan dapat memperoleh kandidat berkualitas secara efisien sekaligus memastikan keselarasan antara kompetensi individu dengan budaya kerja organisasi. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi rekrutmen sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Sidki dengan NIM 231010501319. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan 8 dengan judul Strategi Seleksi dan Penempatan dalam SDM. Yang pertama, pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dalam organisasi. Informasi yang dikaji dalam analisis jabatan meliputi tugas-tugas utama yang harus dilakukan, tanggung jawab yang diemban, wewenang yang dimiliki,
kondisi kerja, hingga hubungan kerja dengan jabatan lain. Selain itu, analisis jabatan juga mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu yang akan menduduki jabatan tersebut, seperti tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, serta kompetensi tertentu. Hasil dari analisis jabatan biasanya dituangkan dalam dua bentuk utama, yaitu deskripsi jabatan yang menjelaskan isi pekerjaan dan spesifikasi jabatan yang menjelaskan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan adanya analisis jabatan, organisasi dapat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, hingga penentuan kompensasi, sehingga aktivitas organisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja merupakan proses menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Agar penempatan dapat berjalan dengan optimal, terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah faktor pendidikan dan keterampilan, di mana latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis seseorang harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan dijalankan. Lalu yang kedua adalah pengalaman kerja, karena pengalaman dapat menjadi indikator kemampuan seseorang dalam menghadapi tugas dan tanggung jawab tertentu. Yang ketiga adalah minat dan bakat individu yang berpengaruh terhadap tingkat motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selain itu, kondisi fisik dan kesehatan juga perlu diperhatikan, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga atau ketahanan fisik tertentu. Faktor kepribadian dan sikap kerja seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja juga sangat menentukan keberhasilan penempatan. Tidak kalah penting, organisasi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan perusahaan, budaya kerja, serta potensi pengembangan karir karyawan di masa depan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara tepat sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Lalu yang ketiga, keterkaitan antara analisis jabatan, seleksi, dan penempatan. Analisis jabatan, seleksi, dan penempatan merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan erat dalam pengelolaan sumber daya manusia di dalam organisasi. Analisis jabatan menjadi tahap awal yang sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan suatu pekerjaan, baik dari segi tugas maupun kualifikasi yang diperlukan. Informasi yang dihasilkan dari analisis jabatan kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses seleksi, yaitu proses penyaringan dan pemilihan calon tenaga kerja yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam proses seleksi, organisasi akan menilai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian calon karyawan untuk memastikan kesesuaian dengan jabatan yang tersedia. Setelah proses seleksi selesai dan kandidat terbaik telah terpilih, tahap selanjutnya adalah penempatan, yaitu menempatkan karyawan tersebut pada posisi yang paling sesuai dengan kompetensinya. Keterkaitan antara ketiga proses ini sangat penting karena kesalahan pada satu tahap dapat berdampak pada tahap berikutnya. Misalnya, jika analisis jabatan tidak dilakukan dengan baik, maka kriteria seleksi menjadi kurang tepat, sehingga penempatan karyawan pun tidak optimal. Oleh karena itu, integrasi yang baik antara analisis jabatan, seleksi, dan penempatan akan membantu organisasi dalam mendapatkan dan menempatkan tenaga kerja yang tepat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kerja, produktivitas, serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yono Priyanto. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi dari SDM mata kuliah dari Ibu Dewi. Saya ngambil pertemuan 9, yaitu dengan judul materi tentang kepemimpinan, tugas dan peran, serta tujuan perusahaan dan visi misi. Mungkin yang pertama ini akan saya jelaskan itu tentang pengertian kepemimpinan di dalam sebuah perusahaan. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan karyawan agar bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu juga lebih dari sekedar memberi perintah, kepemimpinan mencakup
menentukan visi dan arahan perusahaan, lalu juga mengambil keputusan strategi, memotivasi dan membimbing karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Lalu seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan pengembangan timnya, terus komunikasi yang jelas, lalu serta mampu beradaptasi dengan perusahaan. Jadi kepemimpinan itu adalah kunci menghubungkan tujuan perusahaan dengan kinerja karyawan. Lalu di sini itu ada fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan ini itu yang pertama itu adalah perencanaan. Kalau disebutnya planning ya. Lalu pengorganisasian, pengarahan, terus pengawasan, serta pengambilan keputusan. Dalam sebuah kepemimpinan perusahaan sangat diperlukan karena untuk membantu menciptakan serta tujuan perusahaan itu lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Di sini juga ada tujuan kepemimpinan. Untuk tujuan kepemimpinan ini itu ada pertama itu mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tentu pasti harus ada lanjut di sini tuh meningkatkan kinerja karyawan agar lebih produktif. Lalu yang ketiga itu adalah menciptakan kerjasama tim yang baik. Yang keempat itu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang kelima itu ada mengembangkan potensi karyawan. Dan yang keenam menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan. Kita ambil kesimpulan bahwa fungsi kepemimpinan itu berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin, sedangkan tujuan kepemimpinan itu berfokus pada hasil yang dicapai. Di sini juga ada peran kepemimpinan dalam sumber daya manusia. Peran kepemimpinan dalam sumber daya manusia itu adalah mengarahkan membimbing karyawan. Pemimpin memberikan arahan kerja jelas agar karyawan memahami tugas dan tujuan serta tanggung jawabnya. Terus juga harus memotivasi karyawannya. Lalu ada juga pengembangan potensi karyawan. Kita membantu meningkatkan keterampilan melalui pelatihan, coaching dan evaluasi kerja. Lalu ada membangun komunikasi yang efektif, yaitu menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan agar informasi tersampaikan dengan baik. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah itu sangat penting sekali ya, karena memang kan dunia kerja ini ada yang memang di umur-umur genjit gini kan tempat kerja itu ya ada ambilnya yang positif gitu. Kalau misal emang tempat kerjanya itu tidak baik atau misal toksik gitu kan sangat berpengaruh ya dalam lingkungan itu. Peran kepemimpinan bagaimana caranya menciptakan lingkungan perusahaan yang baik. Di sini juga ada menilai dan mengevaluasi kinerja. Itu sangat penting juga dilakukan oleh kepemimpinan karena memang sangat berpengaruh juga ya. Ketika memang ada karyawan yang hanya stuck di situ aja kan ya, kita harus mencari solusinya serta biar mengevaluasi kinerja karyawannya. Lalu di sini mungkin kita ambil kesimpulan dalam sebuah SDM ini itu sebenarnya adalah itu SDM itu kan mengelola, mengarahkan dan mengembangkan karyawan agar mampu bekerja secara optimal dan mencapai tujuan perusahaan. Lalu di sini kan ada pengertian visi dan misi ya. Kalau visi itu kan menggambarkan atau cita-cita jangka panjang perusahaan tentang kondisi yang ingin diciptakan di masa depan. Kalau untuk visi itu biasanya bersifat inspiratif dan menjadi arahan utama perusahaan. Kita ambil contoh aja ketika menjadi perusahaan itu kan terbaik dan tercipta di bidang jasa Indonesia. Lalu kan di sini itu kalau untuk misi ya. Visi itu adalah langkah-langkah atau cara yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih konkret dan berisi kegiatan utamanya. Kita ambil contoh aja, memberikan pelayanan berkualitas tinggi, lalu mengutamakan pelanggan, lalu mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten. Kita ambil kesimpulan aja mungkin untuk visi dan misi ini itu dasar arahan dan pedoman perusahaan di mana visi menjadi tujuan akhir sedangkan misi adalah langkah nyata untuk mencapainya. Mungkin untuk penjelasan materi dari saya sekian dulu. Terima kasih untuk sebelumnya, semoga bermanfaat juga bagi yang mendengarkan dan mohon maaf jika ada salah kata atau semisal masih kurang ya. Terima kasih juga untuk dosen saya Ibu Dewi melanjutkan tugas ini. Sampai jumpa lagi.